guys, jadi di sini kita mau menjelaskan tentang apa itu Japanese encephalitis virus. Jadi Japanese encephalitis virus itu dari famili Flaviviridae dan genus Flavivirus. Virus ini tuh penyebab utama encephalitis atau radang otak pada manusia di kawasan Asia. Oke, kita lanjut ya Pak, ini ke penyebarannya. Pertama itu dia itu tubuh alami lewat burung imigran. Lalu dari burung imigran ini berpindah ke babi, liar, dan domestik. Nah, babinya ini sebagai inang amplifikasi karena virusnya itu sangat cepat bertumbuh di babi. Lalu dari situ ada yang namanya nyamuk kuleks. Itu mereka itu habis menggigit burung dan babi tersebut. Setelah itu nanti nyamuknya ini akan menggigit manusia dan manusia akan terinfeksi JEV. Nah, kurang dari 1% yang terinfeksi akan mengalami radang otak. Untuk gejala dan resikonya itu ada gejala ringan. Gejala ringan itu ada demam tinggi sebagai respon tubuh terhadap infeksi virus. Terus ada sakit kepala akibat proses peradangan yang terjadi dalam tubuh. Terus mual dan muntah yang dapat disertai penurunan nafsu makan. Terus lemas dan mudah lelah itu karena tubuh sedang melawan infeksi. Gejala berat itu ada kejang akibat aktivitas listrik pada otak, kelumpuhan, dan ada kelumpuhan mulai dari kebingungan, sulit dibangunkan hingga koma. Terus gangguan pernafasan, terutama pada kasus berat yang mempengaruhi fungsi saraf pengatur pernafasan. Gangguan penglihatan akibat kerusakan pada bagian otak tertentu. Nah, sekarang aku mau ngejelasin yang penanganannya ya Kak. Jadi buat penanganan infeksi JEV itu sampai saat ini dia itu masih fokus ke terapi suportif karena belum ada obat antivirus yang benar-benar spesifik buat menyembuhkannya. Nah, perawatan yang diberikan itu tujuannya buat mengurangi gejala demam, habis itu mengatasi kejang, memberikan perawatan intensif jika terjadi encephalitis. Nah, pasien sebaiknya itu segera dibawa ke fasilitas kesehatan apabila mengalami kejang, penurunan kesadaran, gangguan saraf, atau kelumpuhan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan vaksin JEV untuk menghindari gigitan nyamuk serta menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi nyamuk. Jadi buat di sini aku mau jelasin yang resiko yang mungkin terjadi akibat dari paparan JEV ini. Jadi dia tuh bisa nyebabin gangguan neurologis kognitif jangka panjang, kayak contohnya ada gangguan memori, konsentrasi, terus gangguan perilaku, kelumpuhan, gangguan berbicara, terus epilepsi, terus gangguan koordinasi dan tremor juga. Terus kalau semisal dia yang udah parah banget itu juga bisa menyebabkan resiko kematian juga. Aku mau nanya, ini kan tadi tuh gangguannya tuh ada yang gangguan memori. Nah itu tuh definisinya tuh kayak gimana ya? Apakah nanti memorinya tuh dia hilang selamanya atau nanti perlahan dia bakal membaik gitu? Jadi kalau di konteks apa tadi definisi dari gangguan memori itu kan, kalau gangguan memori itu kan penurunan kemampuan otak untuk menerima atau menyimpan, mempertahankan, mengingat kembali informasi yang sebelumnya dipelajari kan. Nah itu buat sifatnya itu kalau yang dari JEV ini semisal dia masih akut itu sementara, tapi kalau semisal yang udah parah banget itu bisa dalam jangka panjang. Gitu. Terus kan tadi pencegahannya tuh ada yang vaksinasi JEV kan. Ya. Nah itu tuh yang bisa divaksin itu mulai dari umur berapa? Biasanya itu mulai dari usia 9 bulan Sampai dewasa sih, tapi biasanya emang mulainya dari usia 9 bulan. Oh ya, selain si JEV itu juga sebenarnya ada lagi selain JEV, ada yang namanya Iksaro. Nah, kalau Iksaro itu bisa diberikannya mulai usia 2 bulan, tapi tergantung dari persetujuan dokter atau negara yang digunakan. Jadi itu Kak tentang virus JEV tersebut. Udah, terima kasih. Terima kasih ya Kak.
penjelasan kami tentang virus JEV.